Shalom, selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita. Salam sehat buat semuanya. Kembali kita ketemu pembelajaran 7. Sebelum kita memulai, mari kita nyanyikan pujian.
Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinanmu kepada kami. Kami mendapat kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, semangatkan kami untuk belajar pagi ini lewat video yang diberikan guru kami kepada kami. Berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, berikan kesabaran untuk membina, mendidik kami. Ajari kami Tuhan selalu mengasihi sesama manusia. Ampuni dosa kami Tuhan, agar tidak terhambat segala berkat yang mau Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Materi yang lalu, gereja yang hidup di dunia. Materi pembelajaran, gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Mari kita baca bersama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tujuan pembelajaran, siswa memahami, bersaksi, dan melayani di dunia. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pretest atau pertanyaan. Bagi yang PJJ, dijawab, Ibu berikan waktu 5 menit. Dan yang konsultasi juga dijawab, Ibu berikan waktu 5 menit. Waktu menjawab telah selesai. Ibu berikan waktu untuk membaca selama 5 menit halaman 38 bab 4. Waktu membaca telah selesai. Sekarang kita memulai dengan materi pembelajaran. Ada 3. 1. Mengenal berbagai pelayanan gereja. 2. Gereja yang memuridkan. 3. Tugas pelayanan gereja terhadap masyarakat. Anak-anak Ibu, saatnya kita kepada penguraian pertama, mengenal berbagai pelayanan gereja. Pelayanan dalam bahasa Yunani, diakonia. Ada 5 tentang aktivitas pelayanan gereja di berbagai wilayah tanah air di dunia. 1. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB memberikan pelayanan masalah banjir. 2. Gereja Kristen di Indonesia atau GKI membantu korban bencana sebagai wujud kasih Kristus. 3. Gereja Kristen Indonesia di tanah Papua memberikan pendidikan kepada semua kaum laki-laki yang dewasa. 4.
Gereja-gereja berperan aktif membantu orang-orang bencana tsunami. 5. Dewan gereja-gereja sedunia menyerukan agar gereja-gereja menolong kaum perempuan. 2. Gereja yang memuridkan. 1. Yesus memberi perintah amanat agung kepada murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dalam kitab Matius 28 ayat 18 dan 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Kemudian Yesus memanggil murid-muridnya agar bangsa-bangsa di dunia bagian dari kerajaan surga. Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Yang kedua, seorang misionaris bernama Fransiskus Xaverius, tokoh gereja Katolik Roma, memberitakan Injil di Maluku. Ia mendoakan orang-orang sakit dan membaptis mereka. Xaverius berhasil menjadikan orang-orang di Maluku menjadi pengikut Kristus. 3. Di India, sekelompok orang disebut Dalit. Mereka tidak berkasta. Dalit dengan istilah Harijan atau anak-anak Tuhan. Dalit menolak istilah ini karena tidak menyelesaikan masalah dan penderitaan. Di sini jelas bahwa gereja perlu bekerja keras untuk membuat orang-orang Kristen menerima kaum Dalit dan menghilangkan sistem kasta dari seluruh masyarakat India. 4. Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Masalah HAM atau hak asasi manusia. Namun, gereja harus memperjuangkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Inilah perintah Tuhan kepada murid-muridnya untuk memuridkan bangsa-bangsa dan menjadi bagian dari kerajaan surga. 3. Tugas pelayanan gereja terhadap masyarakat. Di dalam tugas gereja dalam pelayanan adalah memberitakan firman Tuhan. Tugas pelayanan diwariskan kepada umat Kristen untuk mengajar orang-orang supaya menjadi murid-murid Yesus, setia dan taat akan Tuhan. Dalam pelayanan firman Tuhan, tidak boleh membedakan ras, suku, bangsa, sebab Yesus Kristus milik semua bangsa-bangsa di dunia ini. Anak-anak ibu, tibalah saatnya kita kepada kesimpulan. Tugas diakonia atau pelayanan dan marturia kesaksian
adalah tugas yang tidak dapat dipisahkan, karena kedua-duanya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan seorang Kristen sebagai murid Kristus. Nah, anak-anak Ibu, tiba juga saatnya kita kepada post-test atau tugas. 1. Tuliskan mengapa Yesus memanggil murid-muridnya. 2. Jelaskan apakah tugas pelayanan gereja di masyarakat. Kata penutup, baca buku halaman 42, lanjutan dari bab 4. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah selesai belajar. Tuhan, biarlah kami menjadi saksi pelayanan lewat firman yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, berkati kami. Berkati orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni dosa kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tuhan memberkati.